SM7150. Kerusakan yang sering terjadi di unit ini: restart, blank, system not respond, touch not working, dan lain sebagainya. Bersumber dari CPU yang mana bad koneksi, ataupun dalam istilah lain, hambatan yang mulai menurun diakibatkan dari penggunaan yang berlebihan, efek panas yang terlalu sering mengakibatkan masalah tersebut. Untuk metode penanganannya, simak video berikut ini. Dan oke, kembali lagi di channel Aketronic Labs. Masuk unit dari Kuningan. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar saja langsung. Ada unit Poco X3 NFC dengan kondisi layarnya pecah retak di bawah ya. Ini kondisi sudah dibongkar, namun masih segel, masih utuh, belum terkena perbaikan. Saya coba nyalakan pakai USB. Oh, ini nyala ya, ini nyala. Saya coba charging dulu sebentar. Ini kondisinya mati total, namun sempat bisa menyala, tapi ini kembali mati total lagi. Kasus yang sering terjadi di Poco X3 NFC, yang mana kasus seri ini jarang mati, namun ada beberapa unit yang mati juga. Kasusnya kalau utuh biasanya bermasalah di UFS atau enggak koneksi antara UFS dan CPU terkendala oleh bal timah yang sudah tidak memungkinkan, ataupun koneksinya sudah terganggu akibat retakan halus ya. Biasa terjadi akibat unit terkena ataupun keseringan overheat dalam penggunaannya. Unit ini masih utuh, belum terkena perbaikan. Saya masuk ke tahap penanganan saja. Saya tangani unit ini sampai dengan selesai, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita masuk ke tahap perbaikan saja, kita perbaiki. Ini saya masuk ke tahap penanganan saja, yang mana ini sudah saya lakukan pendalaman. Kasusnya itu masuk di charging nyala, namun setelah lama di charging bukannya bertambah, malah ini menjadi mati total. Kadang juga dia bisa nyala namun restart ya. Kerusakannya ini umum terjadi di seri-seri seperti ini, yang mana efek penggunaan yang berlebihan mengakibatkan bad koneksi antara CPU dan UFS, menyebabkan nilai hambatan yang bermasalah, sehingga mengakibatkan unit ini bermasalah dan tidak dapat bisa digunakan secara normal. Untuk metode penanganan yang saya lakukan di sini, melepas IC UFS dan CPU yang poinnya terjadi masalah di IC CPU-nya ya. Untuk UFS-nya ini saya bongkar untuk memastikan kondisi healthy statusnya saja. Bila terjadi UFS urgent ataupun UFS OTP ya, ataupun
dalam istilah lain bukan OTP jadi JDEC. Itu metode penanganannya harus dilakukan full flashing. Tapi untuk UFS ini nanti saya cek saja di box. Sementara IC CPU dan UFS sudah terangkat, bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita lanjut rebal untuk IC CPU dan UFS-nya. Untuk kondisi healthy UFS masih sangat baik, dalam arti kondisinya 0 sampai 10%. Dicek di box menggunakan EAC JTAG Plus ya. Dan untuk penanganan awal ini saya lakukan rebaling CPU dan saya pasangkan ke posisi semula. Untuk rebalingnya tidak saya sertakan untuk proses rebaling IC-nya ya, karena sudah banyak sekali di channel ini. Jadi saya lanjut ke poin saja, pemasangan IC CPU SM7150. Pastikan IC sudah rata untuk pin BGA-nya. Berikan plug secukupnya, jangan terlalu banyak, dan tepatkan secara presisi di garis yang sudah disediakan. Jangan sampai miring ataupun kebalik pemasangannya ya. Berikan panas sesuai kebutuhan, jangan terlalu over biar tidak merusak IC ataupun PCB yang sedang kita kerjakannya. Gerakan perlahan untuk memastikan bahwa IC sudah benar-benar menempel dengan sempurna, dan ini saya gerakan secara perlahan. Dan pastikan plugs yang tadi kita berikan sudah keluar dari tepian IC, dan ini menandakan IC sudah menempel dengan sempurna kalau IC sudah gembal seperti ini ya. Proses pemasangan IC CPU selesai. Lanjut ke pemasangan IC UFS yang ini sudah saya lakukan checking via box. Proses pemasangannya sama. Pastikan pemberian plug sudah merata di seluruh pin BGA dan tepatkan ke posisinya. Ini ada garis, pastikan tepat ya. Kalau sudah presisi, tinggal panaskan ataupun berikan suhu yang sesuai. Ini untuk pemasangan saya gunakan suhu di 300 derajat Celcius dengan kecepatan angin di strip 4 ya. Jadi ini bukan standar, karena beda hot air, beda juga untuk suhu yang dibutuhkan. Jadi harus benar-benar dipahami untuk blower yang kita gunakan. Proses rebaling CPU dan UFS selesai. Kita uji apakah sekarang sudah ada perubahan, kita lihat saja. Oke, dan ini unit sudah saya tangani ya. Jadi kesimpulannya, unit ini bermasalah di area CPU yang bermasalah. Namun ini saya bongkar sekalian dengan UFS-nya untuk mengecek kondisi healthy UFS-nya. Dan kondisi healthy UFS ini masih sangat layak digunakan. Perbaikan di sini tidak saya lakukan pergantian part, hanya saja melakukan repair ataupun rebaling only CPU dan UFS. Perbaikan tersebut selesai saya tangani. Kita lihat hasilnya apakah unit sudah dapat normal menyalakah. Karena ini awal masuk ini saya nyalakan, dia nyala namun blank ya, blank lalu restart. Ini sudah terpasang ke LCD untuk mesinnya, saya on kan. Dan ini dia sudah masuk ke baut yang pertama.
Kita lihat apakah dia sudah bisa masuk ke booting berikutnya kah. Dan ini sudah dapat masuk ke menu awal ya, artinya perbaikan di Poco X3 NFC ini sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa masuk ke menu awal lagi. Ini ada kunci layar, harus dikonfirmasi dulu. Saya lengkapi dulu semua part, kita masuk ke uji fungsi setelah part semuanya terpasang. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi semua ya. Untuk keseluruhan partnya saya uji mulai dari kamera utama. Ini foto potret 64 pro, lensa makro, ini jalan semua ya. Untuk video saya coba rekam, cek. Untuk fungsi rekam video normal, dan untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Berikut ke WiFi, ini sudah terhubung, center, Bluetooth sudah on, 4G sudah keluar. Saya uji jaringan saja. Untuk earpiece normal ya. Segala bentuk penyalahgunaan akan ditindak sejak Speaker utama normal. Berikutnya lagi ke perekam suara. Cek. Untuk perekam suara normal. Mungkin begitu saja. Ini untuk spesifikasinya sendiri, X3 NFC dengan internal 8/128 GB. Mungkin pengecekan sudah semua dan tidak ada fungsi yang bermasalah. Video ini saya akhiri dengan kasus Poco X3 NFC masuknya nyala, masuk ke booting lalu blank ya, seperti itu. Perbaikan di CPU dan UFS, rebaling only tanpa mengganti part, dan unit sudah terselesaikan. Mungkin begitu saja. Untuk yang punya unit ini dari Kuningan, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.